saya kira di masa-masa sidang umum MPR. Ya, Februari Maret. Iya, Maret 98 itulah puncak dari ketegangan teman-teman hilang karena waktu itu kami berkomunikasi juga memang belum ada handphone ya, tapi kita udah makanya. punya Starco. Pager. Memang waktu itu ada silang sengkarut bahwa dia diselamatkan, dia ke luar negeri, dibawa oleh siapapun, semua orang dikorek keterangannya gitu ya. Ya ternyata nggak ada yang memastikan bahwa Tukul ada di mana. Baru kemudian dideklar bahwa ya dia hilang. Menolak lupa kembali ke hadapan Anda, sebuah podcast yang didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan Wahyu Susilo, aktivis HAM. Kita masih membahas tentang yang tertinggal dari Reformasi 98, khususnya tentang kasus orang hilang. Jadi kemudian Anda mengatakan terakhir titik di Kepulauan Seribu. Itu ketika Tempo tahun 2013 melakukan investigasi. Iya. Itu temuan dari mana 2013? Saya kira itu hal yang mungkin layak untuk ditindaklanjuti ya, karena saya kira saya percaya investigasi Tempo itu bukan investigasi yang abal-abal ya, dan ada banyak kesaksian, ada banyak cross check yang dilakukan di situ dan saya sebelumnya juga pernah dengar bahwa ada beberapa korban korban pelanggaran HAM atau korban penculikan itu dibawa ke sana gitu ya. Nah, maksudnya ke Pulau Seribu itu eksekusi? Kemungkinan itu. Oke. Anda bisa berdamai dengan situasi seperti ini? Enggak. Saya akan terus bertanya, saya akan terus menuntut ya dengan cara apapun seperti itu. Pasti sudah Anda lakukan kan ke pemerintahan yang sekarang? Iya, dan mereka pernah berjanji seperti itu. Janjinya seperti apa yang Anda ingat? Misalnya tahun 2014 ya. Oke. Waktu itu Capres Jokowi mengundang keluarga korban, keluarga korban pelanggaran HAM, salah satunya adalah keluarga korban penghilangan paksa dan dia berjanji akan akan menuntaskan kasus itu, menemukan, mengupayakan entah hidup atau mati ya mereka berada gitu. Okay. Dan ya saya kira konteksnya waktu itu jelas-jelas ada harapan ya dari teman-teman keluarga korban, karena yang dihadapi adalah orang yang selama ini sampai sekarang kami percaya bahwa dia terlibat di dalam kasus ini, dan kepercayaan kami bukan hanya berdasar dari pengakuan teman-teman, tapi udah ada putusan. Putusan bahwa dia bersalah, putusan pemberhentian secara tidak hormat. Saya kira itu kan kalau kita lihat konsideran dari putusan itu kan salah satunya. Anda ingin mengatakan tentang putusan Dewan Kehormatan Perwira? Ya. Menyangkut Pak Prabowo Subianto. Oke. Pada waktu itu beliau juga sebagai kandidat. Ya. Pak Jokowi mengundang Anda sebelum Pilpres? Atau sesudah? Ya, pada masa-masa kampanye. Menjanjikan akan mengusut itu. Dan sebenarnya pada saat beliau menjadi wali kota, itu juga beberapa kali mendiskusikan inilah. Ya. Artinya mungkin tidak langsung, tapi dia memahami keluarga kami sebagai keluarga korban. Gitu ya. Itu waktu jadi wali kota, artinya lebih dari 15 tahun yang lalu. Iya. Apa perkembangannya? Saya kira seperti juga korban pelanggaran HAM yang lain ya. Jadi ya kami tahu bahwa itu pada masa kampanye, tapi kami juga punya
Ya, Anda berhak berharap. harapan ya, punya harapan untuk itu, dan ya ternyata dia malah bersekutu dengan orang yang kami anggap menjadi pelaku itu Di 2019. di 2019 itu. Ketika itu boleh dibilang hilang dong harapan Anda? Sejak 2019 kabinet baru. Ya, kami kecewa ya untuk hal untuk keputusan mengangkat misalnya sebagai Menteri Pertahanan itu, karena saya kira ya apa yang dia janjikan hanya sekedar janji. Anda menyadari itu hanya janji-janji di lidah itu kapan? Karena sebenarnya Sejak kapan Anda menyadari, wah ini cuma janji aja? ya selama periode pertama ada beberapa tahapan upaya-upaya kita untuk mendesak ada komitmen untuk penuntasan pelanggaran HAM seperti itu. Saya kira ya tentu kami sadari, kami apresiasi ada beberapa hal yang dia lakukan ya, rekognisi misalnya pada para pekerja kebudayaan yang terlibat Lekra mendapatkan anugerah. Saya kira waktu itu sebagai tahapan beliau untuk kemudian menuntaskan pelanggaran HAM melalui jalur yang melingkar. Ya. Sedikit. Dari Tapi, 2014 sampai 2019. Tapi mengapa untuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebenarnya paling dekat ya, 98 ini kan jaraknya paling dekat, itu baru kemarin malah hampir sama sekali nggak tersentuh. Gitu. Kasus-kasus itu hampir sama sekali nggak tersentuh. Jadi Anda menaruh harapan kepada pemerintahan Pak Jokowi itu sebenarnya di tahun 2014 sampai 2019 terutama. Pada periode pertama masih punya banyak harapan. Tapi pada periode kedua, apalagi setelah Prabowo Subianto bersekutu, menjadi sekutu dari pemerintah, ya saya kira itu ya ternyata ya nggak sesuai dengan harapan kami. Gitu. Ekspektasi harus ditunda dulu. Iya. Gitu. Lalu sekarang mau menghadapi pemilu lagi 2024. Iya. Makin jauh dong ekspektasi itu. Iya makin jauh, tapi tentu kami akan terus melakukan sesuatu untuk mengingatkan bahwa masih ada utang sejarah ya. Masih ada yang tertinggal. Masih ada utang sejarah, masih ada beban sejarah, dan masih ada impunitas. Yang dinikmati oleh beberapa kandidat. Impunitas. Kekebalan dari itu. Tindakan hukum. Ya. Menurut Anda ini Indonesia masih punya prospek nggak untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu ke depan? Saya masih punya harapan ya, sekecil apapun di Indonesia masih punya harapan, karena sesedikit apapun masih ada orang yang terus mengingatkan mengenai sisi kelam masa lalu yang belum pernah terselesaikan. Mas, sudah banyak orang yang menjadi korban kemudian mengalami apa yang mungkin kita anggap seperti Stockholm Syndrome. Ya. Malah bergabung ke sana, malah mendukung dan lain sebagainya. Anda nggak ikut lah. Ya itu bukan pilihan saya ya. Itu secara moral, secara politik saya kira itu jauh dari angan-angan saya. Tapi ketika banyak yang seperti itu, kok Anda masih punya harapan juga? Karena saya masih memiliki teman, masih memiliki kawan yang terus berseteru. Saya selalu nangis kalau teman saya Petrus Haryanto, pasien cuci darah seminggu 3 kali, dia terus berteriak, dia bahkan tertatih-tatih datang ke pengadilan, entah itu pengadilan
akan mendengar dia, tapi dia terus menuntut. Saya malu kalau dengan Petrus kalau saya tidak terus Tapi memperjuangkan ini. mungkin ada yang salah dengan strategi Anda. Ya mungkin karena saya naif ya. Apa yang Anda sadari dari strategi yang selama ini dijalankan oleh Anda dan teman-teman sehingga kok berakhir dengan diakal-akalan seperti ini? Iya, karena mungkin kami percaya waktu itu masih punya percaya pada kekuasaan di tangan kaum sipil. Ya. Bagi kami, waktu itu Pak Jokowi adalah seorang sipil, tidak dari kalangan elit, Bukan anak menteng, bukan anak menteng. bukan anak siapa-siapa. Iya, dan kami tahu sendiri kampung dia ada di mana. Gitu ya. Orang Solo Iya. ya. Menaruh harapan terhadap sosok itu, ide yang dibawa pada waktu Iya. itu. Tapi ternyata ya situasinya seperti ini. Kenapa sih Anda tuh, sejak kapan sih Anda tuh punya semangat perlawanan yang gila-gilaan kayak gitu? Sejak mahasiswa ya. Sejak mahasiswa. Pernah mengalami apa sampai harus berhadapan frontal dengan kekuatan yang sedemikian besar? Ya, saya semester 1 Tapi Anda sempat mahasiswa ya, sempat kuliah ya? sempat kuliah. Mas Tukul nggak sempat dia, nggak punya duit katanya. Tapi dia bukunya banyak. Oh, jadi kalau punya duit dia belajar beli buku aja gitu? Iya. Atau nyolong buku orang? Iya. Tapi ya itu Pinjam nggak balik pengalaman lagi. keseharian saya. Saya hidup, bapak saya tukang beca. Saya pernah tergusur ya karena kami tinggal di Magersari. Orang tua Anda, bapak Anda beca. Beca. Ibu ya kalau kategori sekarang ibu rumah tangga lah. Tapi juga itu yang seperti yang pernah digambarkan Mas Tukul di sajaknya itu. Iya. Itu benar. Itu benar. Tukang. Jadi apa yang kami perjuangkan bukan kayak mahasiswa kelas menengah yang lain dia udah kaya, anak dari kota, memperjuangkan kaum priayi lah ya. Tapi kalau gitu. saya ya memang memperjuangkan diri sendiri, bukan orang lain. Kami memperjuangkan diri sendiri. Berapa saudara? Kami 4 bersaudara. 4 bersaudara. Iya. Anak tukang beca, 4 bersaudara. Kok berani-beraninya gitu loh melawan? Ya, kami mengalami sendiri ya. Jadi awal dari perlawanan kami itu bersama Mas Tukul itu rumah kami, kampung kami, ada sungai yang kemudian sungai itu dicemari oleh perusahaan industri tekstil. Itu sebenarnya awal dari perlawanan kami. Ini sumber penghidupan Anda sungai itu? Sumber penghidupan kami semua. Tiba-tiba airnya tercemar? Tercemar. Dan kami seluruh warga kampung itu kemudian membentuk kelompok untuk menolak pencemaran ini, menuntut tanggung jawab perusahaan tekstil itu. Itu awal kemudian. Mesti kalah toh? Mesti kalah toh? Mesti kalah. Iya. Gitu. Karena disuap juga. Lo kok nggak kapok gitu loh? Udah tahu bakal kalah. Ada kelompok yang disuap untuk mendirikan masjid, tapi kami terus hajar terus itu. Ya tapi kan kalah terus. Kok nggak kapok gitu loh? Sampai akhirnya kemudian Anda diculik, dimasukin kepalanya ke dalam ember, dipukulin di sana sampai benjol sekarang. Ya karena mungkin perlawanan itu naluri sehari-hari yang kami lakukan. Itu. Manfaatnya apa menurut Anda? Manfaatnya adalah menyadarkan lingkungan sekitar. Waktu itu misalnya lingkungan, ya mungkin itu kalah ya, tapi pabrik itu kemudian kena sanksi gitu ya. Pabrik itu relokasi ya. Pabrik itu relokasi, kemudian warga punya kesadaran untuk kemudian memonitor itu, kemudian juga kami kemudian juga menjadi tempat belajar dari teman-teman bagaimana mengorganisir seperti itu. Saya ingat Mas Tukul punya Sanggar Suka Banjir.
disitulah kemudian metode-metode pembelajaran, pengorganisasian anak, pengorganisasian masyarakat itu dikembangkan dan banyak teman-teman dari luar kota itu juga Jadi belajar boleh nggak kalau di saya situ. mengatakan bahwa sebenarnya yang Anda lakukan adalah upaya untuk memperjuangkan hidup yang lebih baik dengan kekuatan Sendiri. sendiri? Iya. Mengorganisasikan semua potensi Iya, yang ada, karena tidak kalau korban yang bersuara ya, itu lebih otentik dan tidak semata-mata untuk kepentingan sendiri, sendiri, tapi untuk juga kehidupan bersama yang lebih bersama baik, seperti itu. pengorganisasian yang Iya, lebih disiplin, tidak iya, semata-mata berharap pada belas kasihan iya. dari penguasa. Dan dengan metode yang Ya, macam-macam ya, dan Tukul memilih metode berkesenian dengan puisi, kemudian dia juga mengajarkan anak-anak untuk menggambar realitasnya. itulah kenapa Gitu. posisi dia menjadi sangat otentik, Ya, sampai itu. sekarang dia masih sangat Ya. relevan. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut. Lebih sulit dulu atau sekarang menularkan gagasan itu? Lebih sulit sekarang karena merasa bahwa sekarang Dulu kan kebebasan lawannya kuat. Dulu karena kan sekarang berbahaya menurunkan itu. kebebasan ada di mana-mana. Iya. Mereka anggap kebebasan di mana-mana, Heeh. bacaan ada di Iya. mana-mana. Tetapi sekarang sikap kritis pada situasi sekarang ini kadang-kadang tidak sampai membentur pada keinginan mereka untuk melakukan perlawanan. Oke, jadi perlawanan itu selalu relevan. Selama ada upaya apa? Ada situasi ketidakadilan. Ketidakadilan. Ya. Ada penindasan di Ya, sana. ada penindasan. Dan itu masih ada. Ya, menurut saya.